keren nih. Oh iya dong. Wih, seneng deh liatnya. Waduh. Keren banget, kembar. Kalian janjian ya? Kalian juga. Kita semua udah keren-keren nih. Rapi ya dong. Iya, kita semua berpakaian rapi hari ini karena kita akan pergi ke Gereja. kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Ya udah kalau Iya. gitu sekarang kita sama-sama nyanyikan lagu pujian kita ya. Oke. Yuk. Kita Di dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati karena menurut firman-Nya Yesus di dalam kebaktian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan berikan berkat kelimpahan kepada kami, di mana kami diberikan waktu yang begitu baik untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah siapkan hati kami, waktu kami, agar kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, senang ya, kita udah lama nih nggak pernah ngumpul kayak begini. Iya. Iya, aduh bisa kumpul tuh rasanya kangennya luar biasa ya teman-teman ya. Iya benar, aku kangen banget loh ke sekolah minggu bareng-bareng. Ada satu pujian yang bagus nih. It's good to see you here with me. Oh iya, Yuk iya. kita nyanyikan dengan menari bersuka cita. Siap. Yuk. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya, semangat ya, kita mau perayaan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Wah keren. Semangat semuanya ya. Iya, semangat dong tetap karena kita bersuka cita dalam memuji Tuhan. Kita mau loncat-loncat dong. Loncat-loncat ya? Iya, Lebih Iya. semangat. betul. Lagunya apa kalau loncat-loncat? Itu jump into the light. Ah, Keren banget tuh. Oke, Ayo, boleh. ayo. Jump into the light. Run, right away from the stoplight. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Jump into the light. Run away from the stoplight.
nyanyi lagi nih. Nyanyi apa Wow. lagi? Banget. Semua capek ya, tapi kita tetap semangat menyanyi. Dengerin ya, Iya, kalau aku mau sudah nyanyi memuji nih. Tuhan nggak ada capeknya. Betul. Lea mau nyanyi lagu apa nih? Ku bernyanyi puji Yesus. Gimana lagunya? Gimana Nih, lagunya? dengerin ya. Hatiku bersuka cita karena ia selamatkanku. Kasihnya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Sama-sama yuk. Oke. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Sekali lagi ya. Hatiku bersuka cita karena ia selamatkanku. Kasihnya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ia terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mengakui iman kita. Oke. Kita mau sama-sama bangkit berdiri ya. Semuanya sikap yang hormat, kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Oke, sama-sama ya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, nah sekarang waktunya kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beri persembahan nih. Sip. Ya. Nah, seperti biasa, ada yang tahu nggak caranya? Gimana? Aku tahu. Nah, gimana caranya? Coba. Aku tahu biasanya tuh kita scan barcode. Oh iya, Oke. iya. Ya, benar. Nah, caranya selain scan barcode, ada kodenya loh. Oh iya. Gimana Benar-benar kodenya? kodenya gimana ya? Belakangnya tambahin 1. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nih saya mau kasih 100.000, jadi gimana? 10001. Oh iya betul. Selalu ada angka 1 ya di belakangnya ya. Iya. Oke. Oke, yuk kita beri yang terbaik buat Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu. Beri syukur. Bersyukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk kita masuk dalam doa ya semuanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Tuhan berkati, biarlah uang ini dipakai untuk memperluas kerajaan surgawi-Mu. Kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, berarti habis ini kita mau dengarkan firman Tuhan, teman-teman. Betul, betul. Kita mau nyanyi lagu apa? Kami ini pecinta Alkitab. Kami ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah betul, seru menegangkan, wow, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah betul, seru menegangkan, wow, banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Kami pecinta Alkitab, kami pecinta Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama bisa kumpul kembali untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memimpin kami, berikan kami hati yang mau mendengar, yang mau belajar, sehingga kami dapat terus menjadi murid Tuhan yang lebih baik, anak Tuhan yang lebih baik, sehingga kami dapat membagikannya, dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, langsung share script dulu ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan semuanya? Sudah, Sebentar, langsung bentuk present dulu. Oke. Masih ini? Oke. Udah lihat judulnya? Ada yang bisa baca? Growing Church. Growing Church. Apa artinya? Ini kan bahasa Inggris ya. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu teman-teman? Menumbuhkan gereja. Apa? Menumbuhkan gereja. Iya. Menumbuhkan gereja. Oke. Lebih tepatnya gereja yang bertumbuh ya. Karena kan ini growing itu maksudnya bertumbuh maksudnya, bukan menumbuhkan gitu. Nah, mungkin langsung kita mulai dengan langsung pengen tanya, ada yang masih ingat gak sih cerita sebelumnya itu terkait apa sih yang langsung udah bawain yang minggu lalu? Langsung siapa yang cerita? Ayo. Ada yang ingat gak ceritanya apa? Langsung siapa yang cerita deh? Ada yang inget gak? Langsung siapa dulu? Alex? Ya, betul. Oke. Langsung Alex cerita apa? Tentang Gunung Everest. Gunung Everest. Coba bantu Lasa inget, biar Lasa inget ceritanya itu gimana itu Gunung Everest. Ikut sana pergi. Oh, ya. Yang ikut kalau kita. Nggak ada. Istabel? Teresa? Nggak ada yang ingat nih. Aduh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau firman Tuhannya nggak ada yang ingat juga, gimana ceritanya? Tentang apa atau tentang siapa? Iya. Ya, malam sunyi senyap, Lause. Oh ya, nggak apa-apa. Ya udah. Nggak apa-apa, kita lanjutin kan dari cerita sebelumnya itu, kalau nggak salah itu benar, mungkin Lasa Alex juga bisa bantuin, atau Lasa kita, kalau memang benar, itu kan cerita tentang
Yakobus dan Petrus sama Raja Herodes. Benar gak sih, Lasa? Iya kan? Ya. Gak ingat nama-nama orang itu. Apa yang terjadi kepada mereka gak ada ingat satupun. Soalnya kemarin itu PTS agama jadi lupa. Jadi ingatnya apa? PTS agama? Ingatnya apa yang kamu pelajarin kemarin? Ingat soal-soalnya. Ya, jangan ingat soalnya. Yang penting itu kan apa yang kita pelajarinya ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung lanjut dulu. Pertanyaannya, siapa atau apa itu gereja? Menurut kamu yang kiri atau yang kanan? Ayo, ada yang itu nggak? Yang kiri. Yang kiri? Ya. Kiri itu gedung gereja gitu. Ya. Ayo, yang lain? Kanan, apa itu gereja? Yang kanan. Pada coret-coret ya ke sini. Oke, kan kayaknya semuanya pilih yang kiri ya. Tapi langsung mau ngomong, sebenarnya yang benar itu jawabannya harusnya yang ini dong. Iya, yang kanan. Gereja itu siapa? Gereja itu kamu. Gereja itu aku, Lause. Dan kita semua yang di sini pernah dengar kan lagu yang gereja bukan gedungnya. Aku nggak tahu. Gitu. Ada pernah dengar nggak kayak lagu gereja bukan gedungnya gitu kata-katanya? Tidak. Gereja itu adalah setiap orang yang di dalamnya orang Kristen yang berkumpul menjadi satu, itu adalah gereja. Kalaupun kita nggak punya gedung gereja ataupun kita nggak ada tempat buat bergereja, kita misalnya punya rumah dan orang-orang berkumpul, kamu nih, ada Teresa, ada Hector, ada Mika, ada Christabel, ada Greta, semua berkumpul di sini dan semua teman-teman di sini berkumpul, itu adalah gereja. Jadi, dan ini yang mau Lause ingatkan juga, emang waktu awal-awal gereja ada itu ada gedung gereja? Enggak kan? Dan ini yang kita mau juga belajarin kenapa bisa ada gereja. Nah, gereja, dan ini mungkin pertanyaan kedua, siapa itu misionaris? Atau apa itu misionaris? Ada nggak yang bisa kasih tahu Lause apa sih memang misionaris itu? Ya, artinya apa gitu? Ini bukan lingkarin. Ini Lause lagi bertanya apa definisinya nih? Misionaris itu orang yang, coba ada yang bisa bantu Lause mungkin? Pendakwah, oke, ya mirip, nggak apa-apa. Ada lagi yang bisa bantu Lause mungkin? Coba Lause Mika bisa bantu Lause. Penyebar agama. Apa? Penyebar agama. Oke, mendekati. Cuman definisinya masih kurang lengkap. Nih, Lause akan langsung ke samping aja. Ayo jangan dicoret-coret lagi, kalau nggak bisa dilihat semuanya. Oke. Nggak bisa dihapus. Nah, jadi kita di sini lihat definisinya adalah orang yang melakukan penyebaran atau warta Injil kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Nah, jadi artinya di sini, apakah pertanyaannya Lause adalah seorang misionaris? Lause Hans di sini. Ada yang bisa jawab Lause? Ya. Iya. Nah, habis itu pertanyaan keduanya, apakah kamu adalah seorang misionaris? Jawabannya seharusnya iya. Karena kamu ingat, kalau kamu pernah belajar, ada namanya amanat agung. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadikan semua bangsa murid. Dan caranya gimana? Ya kita harus membagikan, menyebarkan Injil kepada yang belum tahu dong, kepada mungkin teman-teman kamu, kepada mungkin orang tua kamu kalau belum, ataupun mungkin kakek nenek, atau misalnya Mbak atau Om Supir, ya kan, itu juga kamu bisa menceritakan dan membagikan, dan cuma perlu mulut kamu dan apa yang kamu tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, itulah
sebenarnya kalau kalian bayangin misalnya misionaris adalah orang-orang yang harus pergi jauh, itu enggak. Dan menurut kamus KBBI, tahu kan kamus KBBI apa? Itu kamus dasar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu harus menyebutkan orang yang menyebarkan Injil kepada yang belum mengenal tentang Kristus atau Tuhan Yesus, ya kan? Nah, sekarang kita mau lanjutin cerita dari kejadian kemarin, dan itu berlanjut kepada perjalanan misionaris Paulus yang pertama. Kalian tahu Paulus kan ya, dan kita mau coba buka Alkitabnya bersama-sama ya. Kita mau baca. Jadi ini kalau kalian ingat ceritanya kemarin adalah tentang Yakobus yang dihukum mati, dan juga Pak Petrus yang telah berhasil keluar dari penjara, serta Herodes yang juga dihukum Tuhan mati. Nah, kejadian ini setelah itu yang menjadi permulaan dari perjalanan si Paulus ini untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, yang di sini adalah Eropa pada saat itu, atau Yunani. Eropa Eropa kecil, di sini disebut itu namanya daerahnya Eropa kecil atau daerah Yunani. Kalau sekarang itu di peta dunia itu adalah Greek. Ada yang udah pernah ke Eropa mungkin atau ke Yunani? Kecil di Indonesia. Apa? Indonesia doang. Indonesia nggak apa-apa. Ntar mungkin kalau ada gedeannya nggak apa-apa. Tapi di sini kita mau mulai baca bareng-bareng. Udah buka Kisah Para Rasul 13:1-3 semuanya. Sudah. Kita jadi bakal baca ntar 13-14. Nah, jadi Lause minta ada mungkin Audrey bisa bantu Lause, Audrey, untuk baca 1-3. Ya, dibuka dulu Alkitabnya. Halo Audrey. Dapat gak Audrey? Iya. Kisah Dapat. Para Rasul. Ya, kalau gitu Lause pindah dulu ke Archie mungkin. Archie bisa bantuin Lause. Archie. Ya. Baca Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat Indonesia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lucius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saul. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, masukkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oke, thank you, Audrey. Nah, di sini kita lihat bahwa habis kejadian itu, ada seorang yang namanya Barnabas dan juga Paulus yang ditentukan dan dipanggil oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil, dan mereka akhirnya pergi. Nah, sebelum mereka pergi, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Mereka berpuasa dan berdoa ya. Jadi kita juga perlu ingat ketika kita mau melakukan hal-hal ini, kita harus ingat bahwa semua ini dimulai dari Tuhan.
Ketika kamu menceritakan Injil, ketika kamu membagikannya kepada orang, itu semua bukan karena kamu orang itu jadi percaya, tapi karena Tuhan yang memulai pekerjaan ini. Jadi kita melihat bahwa perjalanan ini dimulai oleh Tuhan sendiri melalui perantara Roh Kudus untuk mengutus Saulus dan Barnabas. Nah, sekarang langsung pertanyaannya adalah kemana habis itu? Ada yang bisa jawab mungkin yang masih buka Alkitabnya? Lihat perikop selanjutnya itu kemana? Ayo. Ke Pulau Siprus. Benar, ke Pulau Siprus. Jadi itu ada satu pulau ya di daerah Yunani itu namanya Siprus. Dan sebenarnya memang pulau itu cukup cantik kalau kalian coba cari Google ya. Bahkan sampai sekarang. Nah, jadi sekarang kita mau lihat kejadian di Pulau Siprus ini apa sih gitu. Nah, mungkin Lause semuanya baca dulu. Lause pengen kalian baca Kisah Para Rasul 4-12. Lause kasih kira-kira 1-2 menit. Ya, 2 menit deh untuk coba baca dan coba Lause pengen tanya apa sih yang terjadi. Bantu Lause jawab apa sih yang terjadi di situ. Ayo. Ini clue-nya. Ini Lause kasih clue. Jadi apa sih yang terjadi di situ? Mereka menjadi buta. Ya, 2 menit dulu ya. Baca Kisah Para Rasul 13 yang cerita Paulus di Siprus dan apa yang terjadi di situ. Mereka menjadi buta. Apa? Mereka menjadi buta. Mereka menjadi buta. Yakin. Siapa yang buta? Itu bukan mereka. Cuma satu orang kok yang buta. Oke. Ya, ada yang bisa bantu Lause? Siapa? Menjawab cerita apa yang terjadi lah yang paling menarik gitu. Mungkin Valencia udah baca? Saya ketemunya di ayat yang ke-6. Iya. Oke, ayat 6. Apa ceritanya, Valencia? Jadinya Saulus dan bertemu sama seorang Yahudi bernama Bar Yesus, ya, seorang tukang sihir dan nabi palsu. Benar, iya. Jadi ini di sini Lause lihat kasih gambar semacam ya tukang sihir lah ya, dan nabi gitu. Ayo jangan dicoret-coret adik-adik. Nah, di sini Lause akan cerita secara singkat. Jadi setelah Paulus mereka ada di situ dan mereka menceritakan Injil di rumah ibadat ya. Jadi kalau misalnya pada saat itu nama rumah ibadat orang Yahudi adalah, ada yang tahu, sinagog ya, sinagog atau rumah apa namanya, bait Allah. Tapi bait Allah itu sebenarnya refer untuk ke yang di Yerusalem. Cuman kalau misalnya kita ngomongin tempat ibadah orang Yahudi secara umum adalah namanya sinagog. Nah, di situ mereka sudah menceritakan Injil dan memberitakannya. Mereka bertemu dengan seorang yang namanya Bar Yesus, yaitu adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ya, dia adalah orang yang melakukan ya semacam mukjizat tanda kutip, cuman kuasanya bukan dari Tuhan, lalu juga menyebarkan Injil yang palsu gitu kepada orang lain. Nah, di situ dia itu seorang kawan siapa namanya kawan dari gubernur ini. Nah, gubernur ini penasaran setelah
Paulus dan Barnabas menceritakan Injil dan mau memanggil mereka. Tapi Bar Yesus nggak suka dong ketika misalnya ada orang yang menceritakan yang benar, tapi dia kan yang bilang yang palsu. Dia jadinya menghalang-halangin si Paulus sama Barnabas supaya nggak ketemu sama gubernurnya, yang notabene temennya yang nggak mau dong, supaya jangan denger yang benar nih. Kalau nggak gue ketahuan bohong dong, kan gitu. Nah karena dia halang-halangin, akhirnya si Paulus mengutuk si Bar Yesus ini, atau nama lainnya di dalam bahasa Yunani-nya ada Elimas. Dia akhirnya dibutakan selama beberapa hari, dan karena kejadian itu akhirnya si gubernurnya menjadi takjub dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang terjadi di Siprus. Nah, setelah kejadian itu, mereka lanjut perjalanannya ke kota Antioquia. Nah, di sini sebenarnya panjang banget ya. Sebenarnya karena biar Laus kalian juga nggak baca, Laus akan menceritakan secara singkat aja. Karena memang sebagian besar di Antioquia ini, kenapa perikopnya panjang adalah terkait cerita tentang Paulus yang memberitakan Injil. Jadi ini secara umum dia datang ke sinagog juga dan ke rumah ibadat, lalu mereka dia itu langsung memberitakan Injil yang secara intinya adalah mengatakan bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan Yesus saja, dan kepada semua bangsa telah ada berita baik ini, yaitu pengampunan dan keselamatan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sebenarnya panjang, jadi Paulus menceritakan dari cerita Alkitab awal-awal, dari cerita tentang Musa, lalu cerita tentang Daud, lalu kedatangan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan akhirnya yang intinya adalah penggenapan dari nubuat dari nabi-nabi, sehingga Tuhan Yesus adalah bukti dari nubuat. Nubuat itu adalah ramalan, tanda kutip, tapi ramalan yang pasti yang datangnya dari Tuhan, dan semua itu udah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Nah, tapi sayangnya ketika orang-orang mendengar ini, ada orang-orang yang percaya dan ada orang-orang yang tidak suka mendengarnya. Bahkan dari orang Yahudi sendiri yang sebenarnya tahu tentang firman Tuhan ini, mereka itu iri dan nggak suka Paulus disukain sama orang-orang yang percaya kepada Injil ini. Nah, akhirnya setelah setelah Paulus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan ini, mereka itu dianiaya. Ada yang tahu arti aniaya itu apa? Disiksa. Benar, disiksa, dipukulin, habis itu diusir. Pokoknya dibuat nggak enak, dan akhirnya Paulus dan Barnabas ini pergi dari kota Antioquia ini, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Iconium, Listra, dan Derbe. Kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di sini. Mungkin kalau bagian ini langsung minta kalian baca lagi. Dan mungkin clue yang menarik itu sebenarnya yang paling kelihatan seru itu adalah kejadian di Listra. Ini clue-nya. Oke, silakan. Seminta kalian baca 2 menit aja. 2 menit, 3 menit. Coba cari apa sih yang terjadi dan apa hubungannya gambar ini sama di cerita. Ini udah ada di Kisah Para Rasul 14 ya. Jadi tadi 13, sekarang udah di 14 ceritanya. Dari 1 sampai 20. Jadi saya bacain sedikit sebelum masuk ke Kisah Para Rasul 14. Yang ke Iconium, Listra, dan Derbe, orang-orang Yahudi kan yang ada di Antioquia itu menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar kota itu, dan menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas sehingga mereka diusir dari daerah itu.
Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dengan Roh Kudus. Nah, lalu kalian coba baca di Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Habis itu apa sih yang terjadi di situ? Ini karena memang perjalanan misionaris Paulus ini menarik ya, banyak kejadian-kejadian unik. Oke, 1 menit lagi. Habis itu ada yang bisa bantu Lause mungkin? Lause minta siapa ya? Greta mungkin bantuin Lause kalau tahu ceritanya tentang apa ini. Yang 3 ya? Hah? Apa yang 3 ya? 14, 1 sampai 3. 1 sampai 20. Maksudnya ceritanya itu adalah 1 sampai 20. Kamu coba lihat aja apa yang terjadi dari cerita dari itu. Ini kejadiannya di Listra. Di Listra itu mulai dari 8 gitu. Dari 8. Langsung bantu nih, dari 8. Ya, gimana Greta? Atau ada teman-teman yang lain yang bisa bantu Lause? Ke Sela mungkin? Itu yang kiri lumpuh dari lahir ya? Apa? Yang kiri lumpuh. Oh iya, bukan sih. Tapi ini benar ada cerita orang lumpuh yang disembuhkan. Itu benar. Tapi yang menarik adalah kalian ada yang baca ini adalah gambar dewa Zeus dan dewa Hermes kalau kalian tahu. Jadi orang-orang Yunani pada saat itu, terutama orang-orang Listra, mereka itu menyembah banyak sekali dewa ya. Dan salah satu dewa yang paling utama karena banyak sekali dewa. Jadi kalau kalian sebenarnya suka main game atau suka baca-baca tentang mitologi Yunani, nah ini adalah 2 dewa paling cukup terkenal lah. Dan orang-orang Listra ini menyembah mereka, yaitu adalah Zeus dan Hermes, nama dewanya. Ada yang tahu nggak Zeus itu dewa apa? Mungkin ya ini cuman pengen trivia aja. Zeus dewa petir. Bener, waduh ini pasti sering main game. Ya, benar. Zeus itu dewa petir atau bisa dibilang juga dewanya kepalanya dewa juga. Zeus itu juga dewa elang dan juga dewa langit ya selain petir. Jadi dia itu ada banyak lah. Kalau orang Yunani itu biasanya dewa ini menguasai beberapa bidang. Dan kalau misalnya Hermes ada yang tahu mungkin? Biasanya cowok-cowok sih yang tahu. Mungkin Victor, Gregory, Sean. Tidak pernah. Dewa speed. Apa? Dewa kecepatan. Oke, mirip. Ya benar. Ada juga. Ada yang mungkin lebih tahu lagi? Dia anaknya Zeus. Benar anaknya Zeus. Cuman ininya dewa apanya? Mungkin. Oke, nggak apa-apa. Nggak semua orang tahu, tapi Laksana nggak tahu dia itu adalah dewa yang adalah kurir, tanda kutip kurirnya dewa atau yang menyampaikan pesan dari dewa-dewa, itu satu.
Jadi dia itu dewa yang menyampaikan pesan. Kedua itu adalah dewa seperti yang dibilang teman kamu itu kecepatan karena dia itu menyampaikan pesan, dia harus cepat. Ketiga itu adalah dewa traveler atau penjelajah, karena ya karakteristiknya juga yang cepat itu ya. Jadi dia itu dewanya biasa disembah oleh para penjelajah atau merchant itu pedagang gitu. Nah, jadi mereka itu ketika sampai ke Listra, mereka itu si Paulus dan Barnabas itu menyembuhkan seorang yang lumpuh tadi seperti Greta bilang, dan orang-orang di sono karena mereka adalah kepercayaannya terhadap dewa Zeus dan Hermes, mereka menganggap Barnabas sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermes di situ, dan dianggap dewa yang turun ke antara manusia, yang akhirnya tiba-tiba semua orang langsung heboh dan membawa persembahan. Tapi tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka itu adalah murid Tuhan yang baik, mereka menolak dan tidak menganggap mereka dewa, dan akhirnya mereka itu mengoyakkan pakaian ya. Di sini tanda sebagai mereka, jangan, saya ini manusia biasa gitu, jangan sembah saya gitu, sembahlah Tuhan karena ya saya ini hanya misionaris, hanya hamba Tuhan gitu. Nah, di sini akhirnya karena mereka istilahnya mencegah gitu, nggak mau menolak, ya akhirnya orang-orang udah nggak mau. Tapi ada yang menarik adalah orang-orang dari Antioquia nih, orang-orang yang sebelumnya nggak suka sama Paulus datang nih dari Antioquia ke Listra, dan mereka menghasut orang-orang supaya membenci Paulus dan Barnabas, yang akhirnya menyebabkan mereka dilempari batu. Ya, emang perjalanan misionaris mereka ini sangat susah dan banyak penderitaan. Di sini yang kita juga perlu lihat bahwa memang menjadi orang-orang dari sebelumnya itu kayak coba buat orang-orang di kota selanjutannya itu enggak suka Paulus. Iya, benar. Akhirnya Paulus ini sama Barnabas dilempari batu dan diseret keluar kota gitu. Nah, akhirnya ya setelah itu ya Tuhan masih melindungi mereka ya, dan mereka masih bisa bangkit dan lanjut ke Derbe. Di Derbe ini kita nggak ada cerita ya. Jadi, dan akhirnya kalau di sini ditutup adalah mereka akhirnya kembali ke Antioquia dan menceritakan semua perjalanan misi mereka, serta mendirikan gereja-gereja, menguatkan murid-murid yang baru percaya dan mengajar mereka. Ya, dan akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal pertama kalinya yang dibilang gereja ya, maksudnya yang disebut sebagai gereja di Antioquia ini. Nah, kita lihat bahwa memang gereja ini adalah bukan gedungnya yang Lause bilang, dan memang di sini ketika kita lihat Tuhan itu memanggil setiap dari kita sebagai misionaris tanda kutipnya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajarin dari hal-hal ini? Ya, Lause akan coba simpulkan dari pertama ya. Pertama kali mereka melakukan pengabaran Injil, yang perlu kalian ingat pertama itu semua pelayanan, semua misi, semua pemberitaan itu dimulai dari Tuhan saja. Dan kita harus ingat, dan kita tidak boleh merasa kita itu penting gitu. Ya, karena semua itu dimulai oleh Tuhan sendiri, yang dimana kita tahu dari pertama kali penciptaan Adam dan Hawa, dan akhirnya sampai ke pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Yang kedua, kita lihat tadi cerita-cerita Paulus dan Barnabas itu beda-beda ya kejadiannya. Di kota Siprus, di kota Antioquia, di kota Listra itu beda-beda dan kejadiannya unik-unik. Nah, kita bisa lihat bahwa cara Tuhan itu beda-beda, dan kejadian kita mungkin ntar memberitakan Injil itu bisa beda-beda. Mungkin tiba-tiba teman kamu lagi sedih, kamu datang, kamu mau menceritakan Tuhan, atau mungkin orang tiba-tiba ada yang nanya, Tuhan Yesus apa sih?
Atau mungkin ketika kamu melakukan sesuatu yang baik dan orang jadi pertanyaan, kenapa kok kamu bisa sih ngelakuin hal yang baik kepada aku? Nah, mungkin itu yang kejadian-kejadian yang bisa berbeda-beda dan kesempatan di mana kamu bisa membagikan Injil, bisa membagikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya. Dan yang terakhir kita juga harus ingat bahwa memang di dalam melakukan pengabaran Injil ini ya banyak kejadian yang tidak menyenangkan lah ya bisa dibilang. Karena memang mengikuti Tuhan itu tidak semuanya indah. Tapi kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Ada yang tahu Immanuel itu artinya apa? Ayo, mungkin ada yang bisa bantu. Tuhan Yesus membangkit. Bukan. Aduh, gimana nih? Lause kita mungkin bantuin Lause Hans. Immanuel itu artinya apa sih? Immanuel itu artinya Allah, Tuhan beserta kita. Iya, jadi biasa Natal ada tuh, biasa Natal biasanya. Benar, biasanya Allah Immanuel atau itu ada lagunya kan ada tuh Immanuel. Gimana sih lagunya? Lupa. Pokoknya Lause bukan sering kan Immanuel atau Noel. Noel juga itu kan itu bahasa lainnya Immanuel ya. Jadi Tuhan itu pasti bersama dengan kita. Itulah janjinya. Memang hidup ini nggak mungkin setiap hari adalah hal yang senang. Banyak yang susahnya juga. Dan terutama ketika mengikuti Tuhan Yesus itu tidak selalu sunshine, matahari yang bersinar terang. Tapi banyak juga hujan dan banyak juga petir yang akan melanda di hidup ya. Maksudnya kayak mungkin kamu bakal susah, mungkin kamu bakal sedih, mungkin kamu bakal gak enak gitu rasanya. Cuman kita bisa pegang janji Tuhan, dia selalu menyertai kita seperti Tuhan menyertai perjalanan Paulus dan Barnabas. Nah, di sini mungkin Lasa akan tutup dengan kita harus ingat bahwa semua firman Tuhan adalah bagian dari Injil ya. Jadi dari awal hingga akhir. Dan kita ingat bahwa Tuhan menggunakan cara yang berbeda-beda untuk memanggil orang untuk datang kepadanya. Dan kita harus coba belajar peka di sini. Dan yang terakhir adalah doa dan belajar firman Tuhan. Nah, ini yang juga penting. Kalian juga harus banyak berdoa dan firman Tuhan sehingga kalian juga siap ketika membagikan itu. Nah, mungkin itu yang bisa Lause sampaikan dan mungkin ini ayat hafalannya ya. Jadi kita mau baca bareng-bareng ya. Lause minta kita baca 2 kali. Jadi ini adalah bagaimana ya Tuhan adalah yang memulai segalanya. Karena dialah, bukan karena aku yang. Nah, kita mau baca bareng-bareng. Mungkin ya baca buka mic-nya. Unmute ya Lause ya. Unmute, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Kita bareng-bareng baca 2 kali ya. Jadi Lause akan kasih babas. Oke, Kisah Para Rasul 13 ayat 38. 1, 2, 3. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu dan dosa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu dosa. Oke, nah jadi karena dialah, karena Tuhan sajalah, makanya ada pemberitaan Injil dan pengampunan dosa. Nah mungkin terakhir akan menutup untuk pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab pribadi atau mungkin kalian mau jawab ke chat, kalian boleh tulis siapa sih orang yang mau kalian beritakan Injil kepada orang-orang yang mungkin udah sebut, mungkin ada teman kamu, ada orang tua atau kakek nenek kamu yang belum mendengar firman Tuhan atau yang belum percaya pada Tuhan, atau mungkin kepada
Mbak atau mungkin Om supir ya kan yang langsung mungkin mention, ada nggak yang kalian kepikiran? Nah, dan kalian juga harus ingat bahwa kalian ini adalah tanda kutip seorang misionaris. Karena kalian adalah murid Tuhan, kalian adalah anak Tuhan yang dipanggil untuk menggenapi amanat agung, termasuk Lause di sini, termasuk Lause Gita di sini, termasuk Lause Alex, termasuk Lause Reni, Lause Sherlyn, nah Lause Dianawati. Nah, di sini kita mau ingat, gereja adalah kita, orang-orangnya, jadi dan ketika orang-orangnya itu menjadi misionaris, maka gereja itu akan bertumbuh. Nah, itulah yang kenapa alasan title-nya adalah Growing Church. Nah, di mana di sini juga ceritanya diambil dari bagaimana sih awal-awal gereja berdiri. Nah, itu aja sih. Jadi thank you semuanya udah mendengarkan. Sekarang Lause akan tutup doa. Yuk, mari kita lipatkan tangan, tutup mata. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kita telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bagaimana cerita gereja pertama kali berdiri, gereja yang Kau berikan kepada kami, yaitu orang-orangnya yang menjadi percaya melalui pemberitaan Injil, dan kami jadi bisa belajar bahwa memang dalam perkembangannya diperlukan adalah kami semua, setiap dari kami yang memberitakan Injil sebagai misionaris. Ajarkan kami Tuhan untuk mempersiapkan diri kami masing-masing. Kami mau berdoa, kami mau membaca firman Tuhan, kami mau ingat bahwa Injil ini penting untuk orang-orang di luar sana, sehingga kami bisa memberitakannya kepada teman-teman kami mungkin, kepada orang tua atau kepada kakek nenek kami, kepada om kami atau tante kami, kepada mbak kami mungkin, kepada supir kami. Dan biarlah Tuhan berkati, berikan kami kekuatan sehingga firman yang kami dengar ini menjadi bisa masuk ke dalam hati kami dan kami lakukan di dalam setiap harinya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Lause. Silakan kembali kepada Lause kita. Bye-bye. Kok bye-bye? Belum. Belum Masih dong. Lause kita bentar. Ya, thank you Lause yang sudah menyampaikan firman. Adik-adik tetap ingat bahwa firman Tuhan yang setiap minggu diberitakan oleh Lause bukan cuman didengar, habis itu mental, hilang. Kayak tadi, minggu kemarin cerita apa? Lupa. Nah, hari ini ingat. Lausenya tadi cerita apa? Dicatat supaya ingat. Lalu minggu depan kalau misalnya ditanya Lause, tuh ingat, gitu ya. Bukan cuma ingat, tapi dilakukan. Oke? Ya, dilakukan juga. Lause mau tanya nih, ada gak yang baru pertama kali hadir? Adakah? Coba lihat kanan kirinya. Bukan kanan kiri kalian ya, maksudnya kanan kiri Zoom-nya kalian sebelah tuh ada gak yang baru? Ada tidak? Ada ya? Nggak ada? Nah, jadi setelah firman Tuhan hari ini, kita ini kan tadi dibilang kita ini secara tidak langsung, bukan, ya, kita adalah misionaris. Misionaris itu membuat orang percaya. Ya, bukan membuat orang percaya, maksudnya mengajak mereka supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ajak teman-temanmu, ajak saudaramu untuk bisa ikut ibadah sekolah minggu. Ya, oke. Minggu depan kita masih ada ibadah Zoom. Adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu, puji Tuhan ya. Kalian setia dalam mengikuti ibadah. Itu, ajak teman-temannya yang lain lagi ya. Siapkan hati, siapkan pakaian, siapkan Alkitab. Jangan makan dan minum selama ibadah. Jadi sebelum ibadah kalian boleh makan dan minum sepuasnya ya. Jadi kalian boleh makan minum sepuasnya sebelum ikut ibadah sekolah minggu. Oke, ada lagi Lause Liana? Ya, Lause, tolong nanyain Teresa itu kelas berapa? Kelas 3 Lause. Kelas 3 ya? Ya. Oke.
Oke. Oke. Ada lagi Lausliana? Cukup? Lause lain? Cukup. Lause... Satu lagi Lause. Oh. Itu si Ethan. Ethan itu kelas 3 punya apa kelas 4 ya dia? Bruh. Udah keluar. Nah. Atau past, man? Wow. 4. Oh, kelas 4 ya. Thank you, Ethan. Oke. Karena ada 2 orang. Masih dijawab. Oke. Adik-adik, kita mau foto yuk. Udah lama nggak foto nih. Ya, kita foto ya. Nih, Lause punya ini nih, tapi nggak tahu bisa nggak ya. Immersive Lause. Tapi ini ada berapa? 29 ya? Kayaknya nggak nyampe deh. Immersive-nya cuma 325. Itu oke lah, nggak usah deh. Foto gini aja deh. Semua open cam dong. Elizabeth, Eugene, Heidi, Victor, Ethan. Nah tuh, Christabel udah pakai filter tuh, bagus. Heidi, Eugene, Edward, Victor, Christopher, Jesse, nah, Vinky. Christopher, let's open the cam. We want to take a picture. Oh, kelihatan muka doang nggak apa-apa ya? Iya, memang justru mau kelihatan mukamu kan? Justru mau kelihatan mukanya Victor. Oke? Kita foto ya. Lause Alex boleh bantu atau oke. Semua smile ya. Boleh pakai gaya. Kita foto dulu sebelum kita tutup dalam ibadah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Oke deh adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita mau tutup ibadah kita. Kita naikkan Bapak terima kasih. Nah sekarang unmute. Ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Puji terima kasih. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh ikut ibadah hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami adalah misionaris Tuhan, kami adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang juga punya tugas untuk bisa memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setidaknya Tuhan, kami di dalam hidup kami melalui perkataan dan perbuatan kami tidak mendukakan hati Tuhan, kami justru berbuat sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga orang lain boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan tolong setiap kami di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tetap boleh punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun gak enak situasinya Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa senantiasa memberkati, memelihara, menjaga setiap kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, supaya pemerintahan boleh mengambil satu keputusan yang baik dalam mencegah penyebaran virus corona. Terima kasih Bapak surga, berkati setiap adik-adik dan juga lause-lause. Berikan kesehatan yang baik untuk bisa beraktivitas. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selesai untuk boleh beribadah, tapi biarlah Tuhan memberikan kami hati yang terus boleh dekat dengan Tuhan melalui doa dan baca Alkitab, saat teduh, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.